Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita yang akan membahas syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu, termasuk di level sebelumnya, waktu kita membaca matan, kita sudah membaca matan Al-Qawaid Al-Arba' secara utuh, yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Kita sudah baca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penulis Al-Qawaid Al-Arba'. Kita sudah baca juga biografi pensyarah, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullah. Dan pada awal-awal di level ini, kita sudah baca pengantar penerjemah di cetakan pertama, cetakan kedua atau ketiga, atau seterusnya. Kita juga sudah bahas beberapa contoh kemusyrikan yang banyak dikerjakan oleh masyarakat kita, terutama kaum muslimin. Baik yang merupakan syirik besar maupun syirik kecil. Apa bedanya kemarin? Kalau syirik besar? Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil? Tetap Islam namun dia berdosa. Orangnya tetap muslim tapi dia berdosa. Kemudian kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil menghapuskan pahala amal yang tersangkut dengan syirik kecil itu sendiri. Dan yang paling utama kita sudah membahas bahaya kemusyrikan yang dibahas oleh Al-Ustadz Abu Yaman di awal pembacaan matan. Nah, maka mulai hari ini kita akan mulai masuk ke dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah pensyarah. Di cetakan awal-awal ada di halaman 45. Sedangkan di cetakan 2, 3 ini ada di halaman 41. Teman-teman bisa membuka muqaddimah pensyarah atau pengantar pensyarah. Muqaddimah pensyarah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita memujinya, bersyukur kepadanya dan mengagukannya karena segala nikmatnya. Dia telah memberikan kita berbagai nikmat yang berantai dan kebaikan yang tidak terputus. Di antara nikmat terbesar yang telah diberikannya adalah bahwa kita diberinya hidayah untuk memeluk agama Islam. Sebuah agama yang dibangun di atas pengesahan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan penyembahan. Terdapat banyak nas atau dalil yang menjelaskan bahwa ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Hanya Dia semata dan tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan yang banyak bagi beliau, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau, serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Wa ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para hambanya dalam kondisi hanif, atau berserah diri kepada Allah, dan menanamkan fitrah pada diri mereka, yang menjadikan mereka sebagai orang yang bertauhid dan menyembah Allah semata. Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan bahwa orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tidak menyebutkan Islam bersamaan dengan penyebutan agama lain. Hal ini dikarenakan Islamlah yang dimaksud dalam fitrah itu sendiri. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan hanif. Hanif itu artinya berserah diri hanya kepada Allah. Dan itu merupakan fitrah setiap orang yang Allah ciptakan. Nanti dalam perjalanan hidupnya, bisa jadi orang itu beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi.
pertanyaannya, kok tidak jadi agama Islam? Kok yang disebut hanya berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Maka jawabannya, karena fitrah atau Hanif yang dimaksudkan di situ adalah Islam itu sendiri. Jadi setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan beragama Islam. Nanti orang tuanya lah yang menjadikan anak ini bisa berubah agamanya menjadi agama yang selain Islam. Ini disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang ada di catatan kaki di bawah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pertanyaannya, kok tidak ada di situ bapaknya menjadikannya sebagai orang Islam? Jawabannya, karena fitrah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Islam itu sendiri. Jadi, singkat kata, kita semua dilahirkan dalam keadaan Islam. Lalu, dalam perjalanan hidup kita, dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk oleh orang tua kita sendiri. Kita bisa menjadi orang yang berubah agama dari Islam menuju agama yang lain. Dan syaitan paling senang bila itu terjadi. Coba dilanjutkan. Setan pun berusaha menghadang manusia dan membelokkan jalan mereka dari fitrah atau penyembahan kepada Allah Ta'ala semata yang murni ini. Mereka menyesatkan manusia dengan berbagai cara dan upaya yang terkadang dianggap manusia pada awalnya sebagai perkara mudah dan remeh. Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, perkara-perkara yang remeh ini menyeret mereka masuk ke dalam perkara yang lebih besar, yang sangat mudah merasuk dalam hati manusia, hingga mereka pun memalingkan peribadatan dan penyembahan mereka kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan akan berusaha untuk kita tidak beragama Islam, keluar dari fitrah yang Allah ciptakan, yaitu menyembah Allah semata. Di sini disebutkan tadi, mereka syaitan-syaitan itu menyesatkan manusia dengan berbagai jalan, meskipun dengan perkara yang mungkin dianggap orang remeh. Masih ingat gak waktu di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bahwa perkara remeh yang pertama kali dilakukan sehingga menyebabkan kemusyrikan yang pertama di muka bumi itu perkara apa? Membuat patung dan lukisan orang-orang soleh. Ya. Dimulai dari sekedar misalnya cuma membuat prasasti atau patung atau gambarnya orang soleh. Kata syaitan itu bisa buat motivasi tuh. Supaya nanti kalau kalian masuk ke tempat ibadah, ngelihat potret atau patung-patung mereka, kalian bisa lebih termotivasi dalam beribadah. Ya kan? Sedikit demi sedikit akhirnya ini bukan cuma sekadar motivator, berubah menjadi sesembahan baru yang selain Allah. Dan itu perkara yang diremehkan kalau di zaman sekarang. Orang bilang, alah masa ngelukis aja gak boleh? Apa sih patung aja dilarang? Kalau kita masuk rumah misalnya di zaman sekarang, kita dapati misalnya orang tua kita punya koleksi lukisan makhluk-makhluk bernyawa. Punya misalnya pernak-pernik di atas lemari. Ya. Apa itu kan? Kadang-kadang kita dapati ada mainan-mainan gitu ya. Ada gambar manusianya, ada gambar kudanya, atau ada patung-patungnya. Kita mau buang, mereka bilang, jangan dibuang. Ini bagus, hiasan. Kita bilang, tapi ini dilarang, Mak. Kayak gini aja dilarang gitu. Sesuatu yang menurut mereka adalah perkara biasa-biasa gitu. Padahal itu adalah jalan-jalan syaitan untuk menjerumuskan kita keluar dari fitrah. Lanjutnya. Karena hal tersebut, maka Allah Ta'ala pun mengutus para rasul yang membawa kabar gembira dan peringatan dalam rangka mengajak manusia kembali mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Makanya
untuk menjaga kemuliaan agama, mengembalikan orang-orang yang tersesat dari hanifnya, sifat hanif yang Allah tetapkan untuk mereka, diutuslah para rasul supaya orang-orang itu menyembah hanya Allah semata dan meninggalkan kemusyrikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini tadi, Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat yang tugasnya adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan menjauhi setiap perkara-perkara yang disembah selain Allah, yaitu tagut. Masih ingat waktu kita membahas penjelasan 3 landasan utama karya Syekh Shalih bin Fauzan? Sudah berlalu ya di level sebelumnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tagut. Itu juga yang Allah tugaskan kepada setiap rasul. Sembahlah Allah saja, ani'budullah wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Masih ingat? Tagut itu adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap sesuatu yang seorang hamba menyembahnya, mengagungkannya, mengikutinya, menaatinya secara melampaui batas. Ya. Nah, lanjut. Syirik dengan berbagai macamnya telah meliputi manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi faghmaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, maka Dia pun membenci mereka, baik dari kalangan orang Arabnya maupun orang ajamnya, kecuali sebagian sisa-sisa ahli kitab. Kenapa Allah benci untuk melihat orang Arab dan ajamnya kecuali sebagian ahli kitab? Ya, dikarenakan ketika Allah melihat mereka, mereka semua sudah diliputi dengan berbagai macam bentuk syirik. Yang pertama kali syirik ini dilakukan oleh orang-orang yang kepada mereka diutus Nabi Nuh alaihi salam. Yang membuat apa? Membuat patung-patung dan prasasti orang soleh. Yang sudah pernah kita bahas di level sebelumnya. Di penjelasan 3 landasan utama. Ya, lanjut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepadanya sebuah kitab yang agung, yaitu Al-Qur'an yang mulia, yang di dalamnya terdapat petunjuk, penjelasan dan dalil-dalil yang qat'i atau pasti dan dapat diterima oleh akal sehat, serta mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, perintah yang pertama kali akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran adalah perintah dalam firman-Nya, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah dalam ayat ini merupakan seruan dan ajakan yang ditujukan kepada segenap manusia. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban pengesahan ibadah kepada Allah, di mana Dia adalah satu-satunya yang menciptakan manusia, baik manusia yang dijadikan objek perintah dalam ayat ini maupun orang-orang sebelum mereka. Dengan demikian, manusia yang diciptakan hanya oleh Allah sudah selayaknya menunjukkan ibadahnya juga hanya untuk Allah semata. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan Allah yang menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kalau begitu Allah bilang u'budu rabbakum. Kalau gitu sembahlah Tuhanmu. Yang demikian tadi itu, yang menciptakan kalian dan tidak ada yang selain Dia yang menciptakan kalian. Disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy'ari di sini, manusia yang diciptakan oleh hanya Allah sudah selayaknya menunjukkan ibadahnya juga hanya untuk Allah. Ada analogi yang mudah nih teman-teman. Lebaran. Ya kan? Kita SMA di SMA 1 misalnya. Masa iya kita malah jalan-jalannya ke rumah guru-guru SMA 2? Mau kita belajarnya dengan guru-guru SMA 1 kok. Ya tentu enggak?
Ya, dulu di Lebaran bapak anak kadang-kadang nanya nih kalau anak-anak pada datang gitu kan. Biasalah ya Lebaran. Ditanyain bapak, sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di mana? Gurunya siapa? Kenapa bapak tanya? Karena bapak memang kerja di dinas pendidikan. Dia tahu sekolah-sekolah dan siapa kepala sekolahnya di Balikpapan. Kadang bapak tanya, sudah ke rumah gurunya? Siapa kepala sekolahnya? Si Fulan. Sudah ke rumah gurunya? Kenapa? Karena kalian datang ke rumah-rumah orang yang sebenarnya kita juga nggak saling kenal. Ya. Misalnya nanti tinggal di Sepinggan. Ketika ditanya, kalian dari mana? Dia bilang dari Kampung Baru. Ya kan? Datang ke rumah guru Sepinggan yang kita nggak saling kenal. Masa ke rumah guru sendiri belum pernah? Ya kan? Atau di Lebaran itu, ya harusnya ke rumah guru. Kenapa? Dialah yang selama ini kita ambil ilmunya. Ya tidak? Kesalahan ucapan, kesalahan dalam sikap di saat kita belajar tentu jauh lebih banyak dilakukan oleh kita kepada guru yang ada di sekolah kita, bukan di sekolahnya orang, kan gitu. Nah, itu analogi yang sangat mudah. Ya, masa iya kita diciptakan oleh Allah, lalu kita nyembahnya kepada yang selain Allah? Minta rezeki, minta jodoh, minta makan dan lain-lain kita kepada Allah, ya kan? Tapi menyembahnya bukan untuk Allah, kan aneh. Ya, gak masuk dengan logika mudah sekalipun. Selanjutnya. Selain itu, di dalam ayat ini juga terkandung penjelasan tentang manfaat yang akan dipetik oleh hamba yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, yaitu sebagaimana yang difirmankannya, agar kamu bertakwa. Setelah itu, terdapat ayat-ayat berikutnya yang merupakan dalil penjelas tentang prinsip tauhid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendakwahkannya hingga manusia menyambut seruannya, secara berkelompok maupun individu. Lanjut. Prinsip tauhid ini akhirnya menyebar di kalangan manusia. Mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun, seiring perkembangan zaman, manusia mulai meremehkan berbagai perkara yang sebenarnya merupakan jalan menuju kemusyrikan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah menutup jalan-jalan tersebut. Akan tetapi, karena manusia meremehkannya, seiring berjalannya waktu, manusia pun akhirnya menyembah yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, diutus oleh Allah Ta'ala kepada kita semua seorang Nabi dan Rasul. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dari beliau kita mengenal yang namanya tauhid. Karena itu adalah prinsip dakwah beliau. Jargon dakwah paling utama. Nah, berapa tahun Nabi SAW dakwah di Mekah? 13 tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Dalam total 23 tahun beliau berdakwah, yang paling ditekankan oleh Nabi di awal-awal dakwahnya masalah apa? Tauhid. Masalah tauhid. Dan prinsip tauhid ini akhirnya menyebar di kalangan manusia. Hanya saja karena kebanyakan manusia, termasuk kita-kita di zaman sekarang, meremehkan seperti tadi hal-hal kecil, ya kan? Masalah gambar, masalah patung, masalah soal jimat, ya, oh ini cuman ini doang kok. Masalah adat istiadat, oh enggak, ini cuman kebiasaan kita, udah jadi adat istiadat kita sehari-hari. Diremehkan, padahal itu dilarang. Padahal Nabi dahulu menutup jalan-jalan tersebut. Akhirnya sebagian dari manusia jatuh ke dalam kemusyrikan dan mereka menyembah yang selain Allah. Nah, di paruh kedua abad ke-10 Hijriah, ya, silakan dibaca. Di paruh kedua abad 10 Hijriah, penyembahan kepada selain Allah telah menyebar di berbagai belahan penjuru dunia, khususnya di negeri Arab. Manusia menunjukkan ibadah mereka kepada manusia lainnya, pepohonan, bebatuan, dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa manusia atau benda-benda tersebut mampu mendatangkan manfaat dan menimbulkan mudarat, walau sebenarnya hanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Mungkin maksudnya di sini adalah mereka menganggap bahwa manusia atau benda-benda tersebut mampu mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Di situ ditulis menimbulkan mudarat. Maksudnya di sini adalah menjauhkan mudarat. Karena itu pasangan ya, mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, bukan menimbulkan mudarat. Lanjut.
Manusia menyembah benda-benda tersebut disertai doa, rasa khauf atau takut, dan roja atau pengharapan, serta sholat yang dilakukan ke arah atau di sisi benda-benda itu. Disebutkan di sini di paruh kedua abad ke-10 Hijriah. Kalau abad itu 100 tahun, abad ke-10 1000. Ya. Paruh kedua abad ke-10 berarti 1000 plus 50. Kurang lebih di tahun 1050-an Hijriah, penyembahan kepada yang selain Allah alias syirik telah menyebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri Arab. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyembah pohon, nyembah batu, nyembah manusia. Ya, bahkan di negeri-negeri Arab itu banyak kubur-kubur yang dikeramatkan. Mereka minta-minta di situ. Mereka meminta kepada yang selain Allah. Mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut seperti pohon, batu, kuburan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Meskipun sebenarnya hanya Allah yang bisa melakukannya. Dan mereka menyembah benda-benda tersebut disertai rasa khauf. Masih ingat khauf itu apa? Rasa takut. Rasa takut. Kemudian roja atau pengharapan. Berdoa di situ. Dan sholat di situ. Sebagaimana yang banyak dikerjakan kaum muslimin. Mengeramatkan kuburan lalu sholat di situ dan meminta di situ. Nah, Ana yang lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam berdakwah kepada manusia. Ingat tadi kemusyrikan sudah menjalar di negeri-negeri Arab mulai dari tahun 1050-an. Lalu datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di tahun 1115-an yang berdakwah kepada manusia. Apa yang beliau dakwahkan? Beliau mendakwahkan tauhid kepada Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada yang selain Allah. Dan prinsip ini merupakan pondasi dakwahnya para nabi alaihimussalam. Manusia ketika itu melakukan berbagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk keluar dan meninggalkan sesembahan mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha memerangi perbuatan mereka dan mengajak mereka ke jalan Allah. Beliau menyebarkan murid-muridnya di kalangan manusia untuk mengajak mereka kembali mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Anak katakan, kita juga berharap mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy belajar sungguh-sungguh supaya bisa jadi da'i. Minimal da'i di kalangan keluarga, tetangga, pertemanan sehari-hari, di kantor. Untuk mendakwahkan tauhid seperti ini. Makanya kemarin waktu ujian matan, kita bukan ujian sekedar hafalan, ya kan? Tetapi ujian bicara. Karena kita bisa mengukur kemampuan kita, bisa menimbang, oh kita sudah sejauh mana punya kemampuan belajar, merekamnya di dalam benak kita, lalu menurunkannya ke lisan. Untuk kemudian mendakwahkan kepada orang lain. Kan dakwah nggak bisa cuma sekedar gini. Nih, baca sendiri. Suatu saat mungkin dia akan bertanya, ini maksudnya apa? Kita harus bisa menjelaskannya. Di situ kita latihan bicara, ya kan? Teman-teman kemarin disuruh rekam suara menjelaskan bahaya-bahaya syirik, disertai dengan contoh yang memudahkan. Ini tujuannya adalah untuk melatih teman-teman seperti ini. Menjadi murid-murid di MIA dan bisa mengajak kaum muslimin untuk mengesahkan Allah semata dalam peribadatan. Beliau juga menulis berbagai karya tulis dan risalah yang isinya disesuaikan dengan kondisi objek dakwah beliau kala itu. Di antaranya beliau menulis Kitab Tauhid. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk nanti kapan-kapan membahasnya. Ya. Tapi kajian Kitab Tauhid ini sudah banyak ustadz-ustadz yang menamatkannya. Ana di Balikpapan juga sudah tamat kalau nggak salah di hari Rabu kajian ibu-ibu. Ya, dulu sebelum pandemi. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau ingin mengikuti kajian ini, rekamannya saya kira sudah banyak
di YouTube, di Facebook, di internet, baik yang audio maupun video. Beliau menulis kitab Tauhid yang berisi dalil-dalil tentang kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah. Di dalam buku tersebut beliau memberikan contoh penyembahan kepada selain Allah, disertai dalil seputar pengkhususan Allah dalam ibadah. Di dalamnya juga beliau sebutkan berbagai media yang bisa menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, sebagaimana yang terjadi di paruh pertama abad ke-10 Hijriah, agar tidak dilakukan lagi oleh manusia yang hidup di paruh kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menulis karya tulis yang lain. Sudah kita baca di dalam biografi beliau waktu di pembahasan matan. Ya. Punya karya tulis yang lain yang umumnya berbentuk risalah kecil dengan kalimat-kalimat yang ringkas, namun syarat makna dan pelajaran. Ini dilakukan karena beliau menyesuaikan kondisi objek dakwahnya. Beliau kerap mengirimkan risalah tertentu kepada sebuah kelompok yang isinya sesuai dengan keadaan mereka. Di antara karya tulis beliau yang lain adalah Al-Qawaid Al-Arba'. Risalah ini memiliki faedah yang besar dan efek positif yang luas. Allah telah memberikan nikmat bagi manusia dari zaman ke zaman melalui perantaraan karya ini. Sudah kita baca ya buku ini, Al-Qawaid Al-Arba'. Dan kita sekarang sedang membaca syarahnya. Risalah Al-Qawaid Al-Arba' pun sangat berperan dalam dakwah tauhid kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai berbagai syubhat atau kerancuan dalam masalah tauhid disertai bantahan terhadap syubhat tersebut. Dan kami akan membacakan risalah ini dan memberikan ta'liqat atau catatan-catatan khusus di dalamnya. Ya, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mulai bahas sedikit demi sedikit syarah Syekh Syahri terhadap Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara terperinci, dan kita mulai akan tahu apa syubhat atau kerancuan yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan tapi mereka mengira itu benar, ya. Dan kita lihat bagaimana bantahannya, karena pasti nanti ilmu ini akan kita butuhkan dalam berdialog dengan sebagian orang yang mengerjakan kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam syarah detail satu persatu dari kalimat yang ada di dalam Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.